opening, dan alhamdulillah dari tadi warga Depok, khususnya wanita manja Depok juga sudah berdatangan ke sini. Jadi perbedaannya di antara satu store dengan store yang lainnya, karena memang ini kita opening ada di Depok. Jadi aku menyiapkan 18 motif kerudung khusus dan eksklusif hanya ada di kota Depok. Salah satunya yang aku pakai ini di sini nih. Jadi ini yang membedakan antara store Depok dengan store yang lainnya gitu. Apa sih Kak Igun, dalam arti setiap store tadi itu punya ciri khas dan cerita yang ada Ya, ceritanya, jadi Manja Hijab itu memang kita 60% adalah di kerudung dan 40%-nya ada di koleksi busana. Dan kenapa aku bertepatan juga bukanya di dalam Ramadan, karena memang di store aku juga baru aja mengeluarkan tren busana hari raya. Jadi kalau misalnya teman-teman media kadang suka nanya tren busana hari raya seperti apa sih? Nah, yang ada di store inilah busana tren hari raya dari Ivan Gunawan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya motifnya seperti apa sih yang berbeda, nah jadi kalau di store aku ini per 2 minggu sekali kita datang sekitar 30-an motif gitu, karena memang aku sedikit agak was-was dengan adanya pencurian motif atau diduplikat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi memang perputaran dari motif kerudung aku sendiri di store aku tuh begitu cepat. Taunya bakal takut ada orang yang jahat gitu ya? Ya, karena sering banget terjadi gitu, ada penjualan di aplikasi atau di e-commerce gitu. Karena kalau misalnya kerudung aku ini kan harganya startnya di 229.000, tapi aku nemu ada kerudung yang harganya 50.000, 70.000 gitu. Jadi sekarang kan udah canggih ya, jadi kayak motif aja di scan ulang aja udah bisa gitu. Jadi untuk mensiasatinya, yang pertama dari setiap motif aku juga memang ada barcode-nya, dan perputaran dari kerudung itu sendiri aku buat lebih cepat supaya perputaran yang ada di toko juga lebih cepat. Apa yang membedakan produk kayak gini original di by Ivan Gunawan sama produk lainnya Kak? Susah ya aku bilangnya ya, karena namanya orang yang nyontek kan pastinya kan dengan caranya masing-masing. Tapi kalau di kerudung aku pasti ada nama manjanya, ada nama Ivan Gunawannya gitu, dan kita punya dua primadona di sini, ada kerudung voile sama ada kerudung sutra gitu. Jadi store ini bisa dibilang jadi kayak one stop shopping. Ada 2 brand sebenarnya, ada 3 brand di store ini, ada Manja Hijab, ada Ivan Gunawan Privé, dan ada Khalid Menswear buat busana pria. Kalau untuk Ramadan sendiri lebih cenderungnya seperti apa sih? Jadi kalau misalnya berbicara koleksi Ramadan, tahun ini aku terinspirasi dari perjalanan aku ke Jordan pada waktu itu. Jadi kan Ivan Gunawan kan lagi identik dengan mataharinya gitu. Jadi kalau misalnya diperhatikan motif-motif dari seri raya ini adalah adaptasi dari bentuk lain dari bentuknya matahari gitu yang aku buat. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini dari motif-motif dari bentuk cahaya matahari gitu. Jadi seperti itulah, ada juga dari arsitektur karpet, dari arsitektur bangunan. Nah, salah satunya ini juga seperti ini. Jadi ini kayak lambang-lambang simbol-simbol dari matahari yang memang aku jadikan busana tren di raya. Harga paling mahal dan paling murah berapa? Kalau aku kan kalau posting di Instagram kan suka bilang wah harganya mahal banget. Justru aku berusaha brand ini harganya sangat friendly banget. Jadi harganya itu startnya dari 200.000. Kalau di Manja tuh paling mahal harganya di sekitar 1,5 juta, itu udah dapat dress, udah dapat terusan. Jadi buat aku memang sangat affordable banget. Sebagai desainer pernah nggak sih Kak buntu nih inspirasinya, terus gimana cara bangun? Kalau buntu sih alhamdulillah nggak pernah ya, karena ini bentuknya konsepnya retail. Jadi dalam 1 tahun tuh kita ada berapa kali keluar koleksi. Jadi koleksi ini dibuat dari 1 tahun sebelumnya. Jadi karena saya juga memang sekarang sudah bekerja dengan tim, jadi alhamdulillah sih nggak pernah ada buntu ya. Jadi kalau misalnya satu koleksi itu bisa sekitar 60 item baru gitu, dan keluarnya secara berkala. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini juga aku akan mengeluarkan seri aksesoris. Jadi ada sepatu, ada tas, ada casing handphone, ada ikat pinggang, ada topi, dan jadi lebih komplit lah, orang bisa datang ke tempat aku. Dan aku juga nanti akan ada season baju dingin buat baju travel. Jadi benar-benar ingin memenuhi selera dari wanita muslimah di Indonesia. Kak, untuk motif sendiri satu motif satu seri ada seperti Ya alhamdulillah lah.
bisa menguruskan berat badan lagi karena kemarin sempat kendor, sempat males-malesan, jadi sekarang balik lagi ke track gitu kan. Jadi ya insya Allah bisa menjalankan dengan banyak aktivitas. Tadi treatment apa sih Kak di dokter Cici itu apa itu? Tadi tuh aku setrika perut, jadi dokter Cici punya satu alat baru, jadi perutnya dipanasin, digetarin gitu kan. Jadi ya udahlah buat healing time gitu kan. Jadi aku ikutin apa namanya metode pengurusan berat badan dari dokter Cici. Kemarin kenapa Kak? Sempat keluar Kemarin sempat keluar dari jalur, mulai colong-colongan makan tepung-tepungan, mulai makan yang manis-manis, kayaknya kok celana udah mulai agak ngepas lagi nih dengan ukuran yang terakhir, jadi harus cepet-cepet balik ke track. Kak Igun menu favorit buka puasa apa sih? Aku es teh manis, gorengan, bumbu kacang, sebenarnya itu jahanam ya saya. Itu yang nggak boleh gitu. Tapi makanya aku hari ini aku udah bilang sama tim, aku bilang aku mau buka puasa pakai sushi, pakai salad-saladan. Jadi memang sekarang mau banyakin lagi protein, mau mulai makan sayur gitu. Jadi kemarin tuh sempat healing ke Turki lah, ke Eropa lah, kemana, ketemu burger, ketemu tepung, ketemu kue segala macam kan agak ngelos ya gitu kan. Walaupun sempat minum obat diet dan segala macam. Makanya sekarang ini mumpung bulannya untuk bisa menahan segala macam, jadi ya udah puasa diikutin. Dan hari ini penyesuaiannya memang mungkin agak dahaga ya saya, tapi kan itu kan godaan di hari pertama ya. Tapi ya so far insya Allah ada manfaatnya, pahalanya ada, terus udah gitu lebih sering juga. Bahkan aku juga sebenarnya lagi agak sedih karena yang tadinya aku planning di tanggal 1 besok aku mau ke Uganda gitu kan. Tapi karena apa namanya store-nya baru buka dan aku nggak bisa ninggalin, jadi akhirnya mungkin aku pindahin keberangkatan aku menjelang Idul Adha nanti. Ini mana pengen udah nasa pengen ke Uganda lihat masjidnya. Udah nggak sabar, bener-bener udah nggak sabar. Aku tadinya kayak pengen buka bersama bareng mereka atau mungkin sahur bersama bareng mereka. Sempet udah siap-siapin, udah packing mau kena apa segala macam gitu. Karena di sana tuh perempuan-perempuan di Uganda jarang sholat yang pakai mukena itu loh. Mungkin nggak tahu di mana kali kalau di sana ya. Jadi aku udah sempat packingin, terus udah gitu coba ambilin bergo yang aku siapin buat ke Uganda deh. Jadi aku kemarin sempat membuat bergo aku ngedesain ini ada 60 warna dan aku udah pilihin warna-warna yang jedor ya kan, warna-warna yang Afrika banget tuh aku udah pilihin gitu supaya nanti di saat aku bagi ke jemaah yang ada di masjid, mereka bisa sebenarnya kalau udah pakai ini kan nggak usah pakai mukena juga udah panjang ya gitu. Jadi ya banyak sih yang aku pikirin gitu, dan aku udah sempat pesan sejadah batik gitu kan, karena kan masjidnya namanya tuh kan Masjid Indonesia gitu. Jadi aku tuh yang ngurus masjid juga harus bisa ngurus kayak mukena, sejadah atau sarung itu nggak bisa dibawa pulang gitu. Jadi buat dipakai buat jamaah yang ada di masjid, terus diurusin karena memang aku bener-bener mereka bingung ya awalnya nggak tahu marbot apa gitu kayak ngurusin, tapi ya aku berusaha untuk kayak gaji mereka jadi bener-bener bisa memakmurkan masjid aku yang ada di sana. Iya, Kak, kondisi masjid di sana berapa banyak? Mau nyiapin berapa banyak, Kak? Masjid di sana sekarang Kondisinya masih putih, masih bersih, bagus, dan yang bikin amazing tuh tadinya kan agak gersang ya, tapi semenjak ada masjid di situ jadi tumbuh hijau-hijau, pohon-pohonan jadi tumbuh, terus jadi ada rumputnya karena memang aku pasang rumput di halaman masjid. Jadi aku pengen karena salah satu masjid yang warnanya putih ya, kalau di sana tuh masjidnya warnanya orange, hijau, merah, kuning, biru gitu kan warna-warna. Jadi memang aku pengennya masjidnya warnanya putih, jadi ya alhamdulillah sedikit berbeda dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Unik aja masjidnya warnanya putih. Kak Igun ini siapin berapa banyak? Iya, nyiapin berapa banyak? Kemarin sempet berapa ratus ya gitu, udah sempet di packing sih. Makanya kalau aku bawa barang banyak, kalau nggak bawa anggota banyak kan susah gitu. Sedangkan ini aja mereka harus nyiapin di beberapa store yang ada. Jadi ya insya Allah lah bisa cepat terlaksana, sempat bisa berangkat. Berarti nggak Ramadan, nggak pas nggak menikmati puasa di sana ya kan? Iya, karena nggak mungkin juga gitu, karena tanggal 31 besok ada acara di sini, terus sudah ada titik-titik di mana. Karena kalau setiap acara store kan ada melibatkan sponsor, ada komunitas-komunitas yang mereka udah kosongin jauh-jauh hari gitu. Terus kalau aku cancel, kayaknya aku nggak tega sih. Kalau dari dulu lagi next pengen jadi apa sih Kak? Aku pengen bikin masjid di Palestina. Kenapa Kak? Nggak
nggak tahu. Dia banyak sih pro dan kontra. Kenapa lo nggak bikin masjid di Indonesia apa segala macam? Karena aku pengen menebar kebaikan ke semakin lebih jauh aja sih gitu, kayak di satu daerah memang atau satu negara yang aku susah untuk kesana, semakin susah aku semakin terpacu